Dalam dunia balapan, bahan bakar yang paling sering digunakan adalah bensin. Para insinyur dan mekanik tahu bagaimana cara membuat mesin bensin dengan performa tinggi. Tapi di tahun 2006, Audi mengguncangkan tatanan dunia dengan menggunakan mobil bermesin diesel untuk balapan ketahanan. Hal tersebut benar-benar mengubah persepsi orang terkait mesin diesel. Mobil tersebut adalah Audi R10 TDI. Sebelum mulai membahas R10 TDI, kita perlu melihat dulu sejarah dan cara kerjanya mesin diesel. Jadi, dari mana asal-usulnya? Itu semua berawal dari seorang insinyur Jerman bernama Rudolf Diesel. Era 1800-an dilambangkan dengan penggunaan mesin uap yang menjadi sumber tenaga dari revolusi industri. Mau itu untuk pabrik, kapal, atau kereta, mereka semua mengandalkan mesin uap. Walaupun begitu, mesin uap sangat mahal dan membutuhkan banyak batu bara untuk berfungsi. Jelas itu nggak efisien. Melihat hal tersebut, Rudolf percaya kalau dia bisa membuat mesin yang lebih kecil dan lebih efisien. Pada tahun 1897, ia berhasil membuat prototipe yang 26,2% lebih efisien dibanding mesin uap. Penemuan ini berhasil menarik banyak investor dan membuat Rudolf menjadi jutawan. Sayangnya pada tahun 1913, ia tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, ia sedang naik kapal dari Belgia menuju Inggris untuk menghadiri sebuah acara. Namun pada keesokan harinya, ia telah menghilang. Awak kapal telah melakukan pencarian, tapi nggak membuahkan hasil. Akhirnya, Diesel ditetapkan meninggal karena jatuh dari kapal. Oke, itu sejarah singkat mengenai asal-usul dan penciptanya. Tapi bagaimana cara kerjanya? Secara sederhana, mesin diesel nggak jauh beda dengan mesin bensin. Mereka berdua menghisap udara luar, memasukkannya ke dalam piston, lalu dicampur dengan bahan bakar, terjadilah ledakan yang menghasilkan energi, dan sisanya dibuang lewat knalpot. Jadi, di mana letak perbedaannya? Pertama, bahan bakarnya. Diesel memiliki karakteristik yang beda dengan bensin. 1 liter diesel mengandung lebih banyak energi, sekitar 36,9 megajoule per liter, dibandingkan 1 liter bensin, yaitu sekitar 33,7 megajoule per liter. Kedua, mesinnya. Nah, untuk mencapai efisiensi yang diteorikan oleh Rudolf, mesin diesel didesain untuk memiliki kompresi yang tinggi. Kenapa? Karena untuk terjadinya pembakaran, mesin diesel nggak menggunakan spark plugs. Cukup dari tekanan tinggi yang tercipta ketika udara dan bensin bercampur dan didorong mentok ke atas oleh piston. Hal ini berkaitan dengan diesel yang mengandung lebih banyak energi sehingga tidak menggunakan spark plugs. Itu semua mungkin kedengarannya rumit, tapi secara sederhana, mesin diesel lebih efisien dibanding mesin bensin. Walaupun begitu, membakar diesel menghasilkan banyak nitrogen oksida atau NOx yang dapat menyebabkan hujan asam dan masalah kesehatan. Terkait emisi ini akan gue bahas lebih lanjut, tapi dalam konteks Le Mans, efisiensi dari mesin diesel adalah nilai plus. Kalau lu bisa mengurangi jumlah pit stop yang perlu dilakukan, kemungkinan lu menang di Le Mans akan meningkat. Dengan nilai plus tersebut, mungkin lu jadi bertanya, kenapa mesin diesel nggak digunakan? Jawabannya adalah, karena mesin diesel itu lebih berat dibanding mesin bensin. Masih ingat sama apa yang gue tadi bilang tentang kompresi tinggi? Untuk mencapai kompresi tersebut, semua komponen mesin harus dibuat dari material yang lebih kuat dan seringkali lebih berat, seperti besi. Hal tersebut, ditambah dengan mesin diesel yang punya RPM rendah, membuatnya nggak ideal untuk balapan berkecepatan tinggi. Tapi para insinyur Audi melihat tantangan itu dan bilang, alright, bet. Mereka melihat itu sebagai kesempatan untuk menguji teknologi baru dan mengangkat mesin diesel di 24 Hours of Le Mans. Kenapa Audi melakukan ini? Karena pada awal abad ke-21, kebanyakan dari mobil yang mereka jual bermesin diesel. Dan juga, mereka lagi mencari tantangan baru. Anjay, jagoan banget. Tapi itu juga masuk akal sih. Karena di tahun 2000, 2001, 2002, 2004, dan 2005, Audi lah yang berkuasa di kelas LMP. Dengan satu-satunya tahun di mana mereka nggak juara adalah di 2003, yang diambil oleh Bentley Speed 8. Kalau lu pengen tahu lebih dalam tentang Speed 8, lu bisa pencet link yang ada di pojok kanan atas. Setelah melakukan berbagai riset, Audi akhirnya meluncurkan R10 TDI pada tahun 2006. Sebelumnya, gue bilang kalau mesin diesel harus dibuat dari material yang lebih kuat dan seringkali lebih berat agar bisa tahan terhadap kompresi tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Audi membuat blok mesin R10 dari campuran aluminium dan silikon sehingga lebih ringan dibanding besi, tapi juga kuat untuk mendukung kompresi tinggi. Untuk meningkatkan tenaganya, Audi menambahkan 2 turbocharger. Hasilnya, sebuah 5.5 liter twin turbo V12 yang menghasilkan 650 horsepower dan torsi sebanyak 1100 Nm. Mesin ini dipasangkan pada transmisi manual sekuensial 5 percepatan. Yang keren lagi adalah 80% dari semua torsi ini bisa langsung dirasakan pada 2000 RPM. Itu membuat R10 bisa langsung ngebut ketika keluar dari tikungan tanpa perlu banyak ganti gigi. Untuk mencegah mesinnya kepanasan,
R10 dipasang dengan radiator besar di sisi kanan dan kiri. Lalu, bagaimana dengan polusi yang dihasilkan? Nah, untuk mengatasinya, Audi telah bekerja sama dengan Shell untuk membuat diesel yang lebih bersih ketika dibakar. Selain itu, R10 TDI juga dipasang dengan Diesel Particulate Filter atau DPF. Barang ini dipasang pada knalpot dan berfungsi untuk menyaring mayoritas dari partikel-partikel berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran. Tapi sebelum ikut Le Mans, Audi membawa dua R10 untuk bersaing pada balapan pertama American Le Mans Series atau ALMS di Sebring. Mobil nomor 1 dikemudikan oleh Frank Biella, Emmanuel Pirro, dan Marco Werner. Kemudian mobil nomor 2 dikemudikan oleh Rinaldo Capello, Alan McNish, dan Tom Christensen. Setelah kualifikasi, kedua R10 berhasil mengunci dua posisi terdepan. Hasil dari balapannya adalah mobil nomor 2 berhasil meraih juara 1, sedangkan mobil nomor 1 sayangnya harus keluar dari balapan. Hal itu disebabkan karena mesinnya yang kepanasan berkat serpihan ban yang menyumbat radiatornya. Walaupun ini hasil yang bagus, untuk 3 balapan selanjutnya, Audi memilih untuk hiatus dulu dari ALMS. Mereka pengen menyempurnakan R10 supaya nanti siap di 24 Hours of Le Mans. Pada bulan Juni, Audi datang ke 24 Hours of Le Mans dengan membawa 2 mobil lagi. Susunan pengemudinya masih sama, tapi nomornya aja yang berubah. Mobil nomor 1 menjadi nomor 8, dan mobil nomor 2 menjadi nomor 7. R10 kembali menunjukkan kekuatannya saat kualifikasi, dengan berhasil mengunci posisi 1 dan 2 lagi. Selama balapan, mobil ini menunjukkan seberapa iritnya mesin diesel. Ketika LMP1 lain harus masuk pit stop setiap 12-13 lap, R10 bisa non-stop selama 16 lap. Hal itu jelas mengurangi waktu yang terbuang ketika mengisi bensin. Ketika 24 jam telah berlalu, R10 nomor 8 berhasil meraih juara 1. Bukan hanya itu, mereka juga mencetak rekor untuk jumlah lap terbanyak dalam sejarah Le Mans, yaitu 380 lap. Sedangkan mobil nomor 7 finish di posisi 3. Hasil ini menunjukkan bahwa mesin diesel punya potensi yang besar dalam balapan ketahanan. Setelah Le Mans selesai, Audi melalui tim Audi Sport North America kembali membawa R10 ke ALMS untuk ronde kelima di Utah sampai ronde terakhir di Road Atlanta. Dalam rentang waktu itu, kedua R10 berhasil mengumpulkan 6 juara 1 dan 3 juara 2. Hasil yang konsisten ini berhasil membawa pulang kejuaraan tim bagi Audi Sport North America. Dan dari tahun ini sampai 2008, Audi R10 akan berturut-turut membawa pulang piala kejuaraan di ALMS. Bahkan, di 2007 nih, mobil nomor 1 dengan susunan pengemudi yang sama berhasil juara 1 sebanyak 9 kali dan juara 2 sebanyak 3 kali. Dari 11 ronde, mereka nggak pernah finish di bawah posisi 2 loh. Kembali ke 24 Hours of Le Mans, dari tahun 2007 sampai 2008, R10 mendapatkan perlawanan yang sepadan dari Peugeot. Peugeot, setelah menyaksikan kemampuan dari R10, menciptakan mobil yang dibuat khusus untuk melengsarkan Audi. Mobil yang mereka bawa bernama 908 HDI, dan sama seperti R10, menggunakan mesin diesel 5.5 liter twin turbo V12 dengan tenaga yang melebihi 700 horsepower. Untuk 2007 sampai 2008, Peugeot 908 menunjukkan bahwa mereka punya mobil tercepat. Setiap kualifikasi, mereka lah yang selalu mengambil pole position. Tetapi mereka nggak berhasil untuk mengubah pole position itu menjadi kemenangan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2007 dan 2008 selalu terjadi hujan pada hari balapan. Audi R10 terbukti lebih baik dalam kondisi ini dibandingkan 908. Otomatis pole position yang diraih pada kualifikasi sulit untuk dipertahankan. Kemudian pada tahun 2009, Audi menggantikan R10 dengan R15 TDI. Tapi masih ada tim privat yang bersedia untuk tetap menggunakan R10, yaitu Cowless. Mereka menggunakan dua R10 dengan mobil nomor 14 yang dikemudikan oleh Charles Zoltzman Jr., Narain Karthikeyan, dan Andre Lotterer. Sedangkan mobil nomor 15 dikemudikan oleh Christian Backrut, Christian Albers, dan Giorgio Mondini. Sayangnya, hasil yang mereka dapatkan beda jauh dengan apa yang dicapai Audi pada tahun sebelumnya. Dengan R10 nomor 14 di posisi 7 dan R10 nomor 15 di posisi 9. Kemenangan Le Mans tahun ini justru berhasil diraih oleh Peugeot. Mereka dengan telak berhasil mematahkan win streak Audi sejak 2004. Lanjut ke 2010, Cowless kembali ke Le Mans dengan dua R10, tetapi hasilnya malah memburuk. Kedua mobil tersebut gagal untuk sampai ke garis finish dengan mobil nomor 15 yang mengalami masalah pada transmisi dan mobil nomor 14 yang terkena damage karena sebuah kecelakaan. Dari semua yang telah gue ceritakan, kelihatan bahwa R10 adalah mobil yang benar-benar mengubah tatanan dunia balapan ketahanan. Audi menunjukkan bahwa mesin diesel bisa kompetitif dan mendominasi. Bahkan Peugeot sampai membuat mobil LMP1 yang bermesin diesel juga hanya untuk mengalahkan Audi.
Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Kelahiran dari R10 serta para penerusnya, yaitu Audi R15 dan R18, telah menjadi momen historis dalam dunia balapan ketahanan. Walaupun mesin diesel sudah berhenti digunakan di WEC, tidak dapat disangkal bahwa teknologi yang telah dikembangkan berhasil mengubah persepsi kita terkait kemampuan dan potensi dari mesin diesel. Jadi gimana pendapat kalian tentang Audi R10 TDI? Apakah kalian juga suka? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!